Oh, Bunda Pita udah rekam. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, air beriak tanda tak dalam. Air tenang bagaikan berlian. Bapak Ibu, izinkan saya berikan salam untuk semuanya yang ada di sini sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin seperti Ustadz Muhli ya yang selalu berpantun. Jadi menambah energi bahagia tanpa syarat ya. Insya Allah ini juga sebagai pendorong untuk kita mudah ajaib ya Bapak Ibu. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri waluqtatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Bapak Ibu, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Untuk apa kita di sini Bapak Ibu? Bersenang-senang. Senang. Bagaimana agar kita ajaib? Buka perisainya. Ini empat salam penyemangat keren nih Bapak Ibu. Mudah nanti untuk praktek. Saya ulang ya. Untuk apa kita di sini Bapak Ibu semua? Bersenang. Bagaimana agar kita ajaib? Buka perisainya. Apapun yang terjadi, wow, keren. Bagaimana pengamal magnet rezeki? Untuk apa ilmu MR dipelajari? Dipraktekkan. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Siap praktek Bapak Ibu? Bunda Suteni siap praktek? Siap ya? Ya, Bunda. Terutama pada saat tumbukan pertama. Tumbukan pertama tadi ya. Bagaimana agar kita ajaib di tumbukan pertama? Wow, keren gitu ya. Karena kita itu adalah manusia ya, yang tak lepas dari adanya interaksi dengan orang lain ya. Kemudian tekanan-tekanan di dalam kehidupan. Gitu Bapak Ibu ya. Makanya kita harus selalu kondisinya TSL ya, walaupun mungkin gini, saya sih belum ini ya selevel dengan maaf Ustadz Nas gitu kan. Saya belum selevel dengan Ustadz Muhni misalnya. Saya belum selevel dengan Siti MR yang hebat gitu kan. Ya kita berlatih Bapak Ibu gitu ya. Jadi jangan merendahkan diri kita gitu ya, jangan merendahkan, tapi saya mampu, saya kuat gitu ya. Tetap kita merendah hati, tetapi kita harus naik semangat gitu ya, semangat. Jadi nanti kita akan mudah sekali prakteknya. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan ada judul kali ini ya, bagaimana mengubah perasaan yang tidak baik, perasaan yang gugur, menuju ke positif untuk tingkatkan plafon rezeki kita yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Pita. Nah Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit ya tentang bagaimana saat kita itu diuji gitu ya. Diuji kadang diuji ke hal-hal yang tidak disangka-sangka Bapak Ibu ya. Kita itu sudah enjoy aja gitu ya, berangkat gitu ya, memuliakan orang-orang gitu ya, enak, enjoy, mendoakan gitu kan ya, udah manut aja gitu kan, the power of memuliakan wis pokoknya hari-hari BTS gitu kan. Nah tiba-tiba diuji tuh ya. Saya mohon izinnya Bunda Pita ya, saya cerita sedikit ya. Jadi waktu kemarin gitu ya, ini untuk intern kita aja ya di sini ya. Waktu kemarin itu ada undangan ke daerah Gringsing gitu kan. Nah pada saat itu ya saya bareng karyawan yang alhamdulillah baru saja mengikuti SHMR THMR gitu ya. Sebagai tanda terima kasih karena menggema Bunda Pita, karena belionya mereka semua sudah ikut acara kan, saya pun membersamai mereka gitu ya. Ternyata pada saat ada di lokasi gitu ya, di lokasi hajatan gitu ya, di sana kan ada ini ya, ada maaf ya, kalau orang-orang di kampung itu kan biasa ya, ada tontonan orkes gitulah. Bunda Suteni paham ya, orjen tunggal gitu ya. Nah, ada orjen tunggal.
Ya paham ya, ada urgent tunggalnya gitu ya. Nah, saya sih enjoy aja duduk di depan ya dengan suami, dengan karyawan gitu kan. Saya duduk di depan gitu. Ternyata tiba-tiba itu ada penyanyi ada penyanyi ya mulai itu dengan mulai nyanyi gitu ya, nyanyinya ya bla 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 kayak gitu. Aku tuh kayak gini. Ini kalau di Paknas ya kayak gini nih, aduh udah ndak terawat nih gitu kan ya. Ini pikiran kita itu kayak gitu kan. Karena kan pakaiannya kayak gitu. Tapi ya udahlah, ya Allah ampuni aku gitu, udah terjebak di depan gitu. Nah kemudian dengan pokoknya muliakan dia kayak terjebak kan di situasi yang seperti itu. Nah mulailah nih ada ujian-ujian Bapak Ibu. Setelah pada waktu ada ini ya, ada lagu pertama. Nah setelah itu lagu kedua mulai nih, Bapak Ibu siapa yang mau nyumbang lagu gitu kan. Ya Allah Bapak Ibu, mohon ampun ya. Saya cuma contoh aja nih, tiba-tiba aja kena trigger gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saat itu suami saya kayak gini. Izin sama saya. Tik, aku izin ya, aku mau nyumbang nyanyi gitu. Udah suteli. Aku nyumbang nyanyi. Lah aku udah kepergok di depan aku gini, ya Mas gitu. Aku ya Mas. Lah ke depan kan, udah naik kan. Udah nyanyi kerinduan kan. Nyanyi kerinduan. Udah tak syuting juga. Nah, penyanyinya yang satunya itu kan luar biasa ya, karena kan dibersamai gitu ya dengan ada lawan jenis lah suami saya yang mau gitu kan, tawarannya gitu kan. Nah, setelah selesai kejutan Bapak Ibu. Saya mohon izin ya, mohon maaf. Karena katanya kalau enggak ngasih itu diomongin. Nah, suami saya ngasih nih, buka dompet Bunda Suteni. Buka dompet kan, ngasih kan. Ya Allah gitu kan. Oh, alhamdulillah suamiku tuh ahli sedekah gitu. Aku positif thinking aja kan. Pokoknya saya tumbukan itu udah pokoknya udah keren kan dari yang dimintain izin gitu. Aku mau ke depan ya gitu. Oke gitu kan. Ngasih oke gitu kan. Nah, setelah duduk gitu ya, duduk di samping saya kembali, penyanyi yang di belakangnya satu maju kan. Nah, pada waktu maju mulai nih godaannya mulai gitu kan. Ya mulai datang dikasih teman saya yang udah duduk, lah saya belum dikasih kayak gitu kan, terus nyerang terus gitu kan, saya minta saya ini saya itu. Nah kemudian MC-nya ngomong gitu kan, Mbak jenengan kok minta, emang jenengan itu perempuan asli kayak gitu kan. Karena sebelumnya ada yang bencong gitu kan, ada yang maaf ya banci gitu kan yang nyanyi. Asli saya Mas, asli Mas, Masya Allah. Ini ndak untuk ini ya, ndak untuk di untuk intern ya. Itu buat dadanya itu di kayak gini Bapak Ibu. Ini asli kayak gitu. Ya Allah astagfirullahaladzim gitu kan. Nah kemudian masih terus minta gitu kan. Saya kalau ndak dikasih pink ya dikasih biru. Bapak pokoknya mintanya apa kayak gitu. Gatot mintanya apa? Saya langsung kayak gini Bunda Pita. Ini saya tumbukan udah ketiga aku. Sini. Saya proteksi Bapak Ibu, ya kan? Saya udah pertama udah iyain, ketiga iyain. Ini nyerang terus ini, gitu kan? Oke. Tapi setelah itu astagfirullahaladzim, mulai muliakan saya, muliakan dia, muliakan suami saya gitu. Tapi Bapak Ibu kerennya nih Bapak Ibu, biasanya dulu ya kalau ada hal kayak gitu saya agak tekuk-tekuk nih wajahnya. Udah ndak enak wis, pokoknya ndak mau ngomong saya gitu kan. Tapi kemarin itu saya masih bercanda lah, sampai dengan sekarang ini enjoy saja. Cuma setelahnya saya memang ada ini ya, ada komunikasi, Mas baiknya jangan dilanjut Mas, kayak gitu ndak baik, bla 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 bla. Oh ya enggak lah ini dan itu lah, udah itu aja kayak gitu. Ya Mas ini demi kebaikan gitu kan, demi kebaikan. Itu enjoy aja Bapak Ibu, jadi enjoy aja bisa ngomong ya. Saya juga ndak marah, ndak kemudian berlebihan menyala-nyala, enggak gitu. Udahlah
dia ngasih ya sedekah kayak gitu kan. Karena kalau enggak kan nanti diomongin, kemudian yang godaan-godaannya itu ya udahlah, saya anggap itu udah selesai gitu kan. Akhirnya ajaib setelahnya. Ini kurang lebihnya Bapak Ibu ya, kejadian-kejadian yang bisa jadi enggak menyamankan ya di kehidupan. Nah, berkaitan itu ya Bunda Pita pun kemudian ada merumuskan ya, kadang di kantor ya, mungkin ada di pekerjaan itu pun ada tumbukan-tumbukan gitu ya. Suaranya double Bunda Murti ya. Bunda Pita minta untuk ininya ya, untuk apa namanya, operatornya ya, karena double ya, ndak menyamankan, suaranya double ya Ayah Sudi ya. Padahal saya udah ini Bapak Ibu, saya itu udah mengendalikan diri benar-benar, saya udah ingat pokoknya jurusnya MR kayak gini gitu kan. Tapi karena diserang terus Bapak Ibu, jadi sikap proteksi saya ya kayak pengawalnya gitu ya. Pengawalnya itu tiba-tiba kayak gitu. Tapi saya sambil senyum. Ini Mbak, ini kayak gitu. Keluar nih garangnya saya keluar gitu Bapak Ibu, karena diserang terus kan. Jangan main-main ya kayak gitu. Nggak apa ya, keren. Oh ya Bunda Pita, keren. Nah itu kurang lebihnya ya Bapak Ibu ya, kadang tumbukan-tumbukan ya ada di sekitaran kita sikapi ya dengan yang terbaik ya. Insya Allah itu pun efeknya akhirnya ajaib gitu. Kayak karyawan saya menyikapi juga, oh ya Ibu kan memang proteksi, oh ya Ibu juga enggak berlebihan. Kemudian tuan rumahnya juga apa namanya, akhirnya dengan baiklah seperti itu. Efeknya baik semua karena memang kita harus tetap dalam kondisi yang di situ melindungi diri kita, tapi kita pun tidak berlebihan menyalahkan orang lain. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya, insya Allah. Mari Bapak Ibu kita simak bagaimana kita untuk menjaga positif perasaan kita tetap ya dari hal-hal yang bubur, kemudian untuk meningkatkan plafon rezeki kita. Ingat ya Bapak Ibu, rezeki itu bukan sekedar uang ya Bapak Ibu ya. Kebahagiaan kita dengan teman-teman ya, kita kan enggak tahu nih, bisa jadi suatu saat kita itu butuh ya dengan teman tersebut ya, kita suatu saat butuh komunikasi dengan suami, dengan istri, maka pada saat tidak tepat, pada saat ada tumbukan ya udah saat itu pula memaafkan kayak gitu ya. Jadi enggak usah berlanjut-lanjut ya, kemudian ya selesai, kita kemudian munculkan kedewasaan kita, karena untuk apa? Bisa menarik rezeki lainnya, insya Allah akan berdatangan. Inilah plafon rezeki kita agar tetap terjaga dan semakin meningkat. Nah Bapak Ibu semua, kita sambut beliau yang luar biasa. Bunda Pita ini dari Semarang ya mengisinya, makanya mungkin ada suara yang trouble dan double ya Bapak Ibu, keren. Doakan aja ya, semoga ada keajaiban nanti membaik kembali nih Bapak Ibu ya. Sambutlah beliau, Bunda Pita Nareswari Danuindah, silakan. Silakan Bunda Pita. Saya tutup ya yang ada di ya, silakan Bunda Pita. Ya, luar biasa sekali openingnya. Ini buat kita semangat ya. Happy lagi ya. Kita merasa capek, banyak apa gitu ya. Tiba-tiba Bunda Susan menyemangati. Iya. Dengan semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini ya biasanya. Oh ya maaf. Yang di Google Meet, yang di Google Meet ya dinyalain suaranya. Oke, Bunda Susan bisa di mute semua ya Bunda, yang di Zoom juga biar feedbacknya nggak terlalu kencang. Iya. Oh ya, gimana ya yang di Zoom ya, yang di Zoom juga Bunda di mute. Oh oke. Oke. Iya, mohon maaf ya Ayah Bunda semuanya untuk kajian kita RFF dan LOP yang biasanya kita laksanakan tiap malam Jumat, karena kondisi saya sedang safar yang harus masuk ke ruang belajar yang selesainya itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Wow, keren. Jadi Zoom-nya kita majukan ya, daripada kita mundur-mundur lebih baik kita maju karena kita ingin menjadi orang yang maju. Ya Ayah Bunda, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Pakai isyarat aja nggak apa-apa. Dahsyat. Iya,
pada malam hari ini kita akan saya ya yang akan membawakan materi khusus pada malam hari ini, karena tadi siang Bunda Susan sudah melaksanakan riadah juga secara offline. Kalau Bunda Susan yang harus double siang malam, wow. Ya, belum mudah ya. Jadi insya Allah pada malam hari ini saya mengambil tema seperti yang sudah kita tulis di dalam grup, yaitu bagaimana mengubah perasaan negatif menjadi perasaan yang positif supaya keajaiban itu segera datang, supaya rezeki itu ya plafonnya itu naik gitu ya. Nah, sahabatku semuanya, tadi ya, kalau kita mempunyai perasaan yang senantiasa gembira, senantiasa enak, senang gitu ya, positive thinking gitu, sama orang-orang juga dalam keadaan gembira selalu tanpa harus memikirkan kamu kok seperti ini sama aku gitu kan, seperti apa yang sudah dikisahkan oleh Bunda Susan tadi ya, dengan penuh keceriaannya. Nah, kita itu sangat jadi gimana, oh ternyata jadi kita menemukan hal yang baru, oh ternyata ngono toh caranya seperti itu. Nah, izinkan saya share screen dulu untuk materi pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita mengubah perasaan yang belum positif ya, dalam bahasa yang mungkin belum disiplin katanya perasaan yang negatif ke perasaan yang positif. Oke, sebentar. Coba untuk masuk yang di Google Meet, insya Allah nanti saya share screen, tapi kalau nanti ada cuplikan video dari Ustadz Nas mungkin belum bisa ditampilkan, dan mungkin tampilan layarnya nanti agak sedikit berbeda dengan biasanya dari yang kita biasanya mungkin bisa lebar di Zoom, tapi karena keterbatasan kondisi ya mungkin nanti layarnya yang tampil di Google Meet tidak sama. Ya, seperti ini ya tampilannya di Google Meet. Oke, sebelumnya Ayah Bunda, saya ingin menyapa Ayah Bunda sekalian. Saya doakan pada malam hari ini dan seterusnya dan hari-hari esok Ayah Bunda semuanya senantiasa dalam keadaan sehat ya, paripurna kesehatannya, perasaannya selalu bahagia, selalu gembira gitu, tidak ada lagi persoalan yang ada. Ya, karena memang itu adalah kondisi keadaan, kita selalu bahagia, happy, bahagia yang tanpa syarat. Saya doakan Ayah Bunda semuanya ya nanti pasangannya bisa satu vibrasi seperti Bunda Susan kemarin ya, satu vibrasi dengan Ayah Gatot yang alhamdulillah sudah bisa ter-MR-kan ya pasangannya, dan kemudian anak-anak juga bisa MR semua, ajaib, soleh, solehah ya, menjadi kesayangan, menjadi kebanggaan orang tuanya. Kemudian rezekinya melimpah ruah, mau 5 miliar setiap bulan, semuanya 5 miliar setiap bulan. Alhamdulillah, amin. Kita semua menjadi hamba kesayangan dari Rasulullah, mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti, dan insya Allah ya kita semuanya akan wafat husnul khatimah, masuk surga bersama dengan Rasulullah dan mendapat surga Firdaus, surga yang terbaik. Iya. Sebelumnya sambut salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita mengambil tema bagaimana mengubah perasaan negatif sehingga bisa cepat positif untuk meningkatkan plafon rezeki kita. Setiap orang ya dalam magnet rezeki, setiap orang itu telah Allah kasih tahu bahwa semua orang itu bisa ajaib dengan mudah. Allah sudah menjamin rezeki kita ya, dalam surat Nuh ayat yang ke-10 ya, bahwa
Allah itu janji sama kita akan dikasih uang yang banyak, ya, anak-anak, kemudian kebun-kebun yang dimana semua akan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu pasti Allah janjikan sama kita. Tapi mengapa ada orang yang tidak bisa mendapatkan rezeki? Bahkan rezekinya itu cenderung menyusut gitu ya. Tadinya pernah menjadi orang kaya, tiba-tiba jatuh miskin gitu ya. Kenapa kita bisa seperti demikian ya? Karena tidak lain dan tidak bukan karena kita memiliki perisai atau kita memasang perisai rezeki. Perisai rezeki kita disebut apa? Kalau dalam bahasa umumnya, perisai rezeki itu adalah dosa ya. Oke, sahabatku semuanya, apa yang terlintas dalam pikiran ayah bunda kalau tiba-tiba dapat gaji bulan ini, atau mungkin yang seorang pedagang online, pedagang offline gitu ya, dapat closingan dagangannya banyak. Apa yang terlintas dalam pikiran sahabat? Ada dua hal, ada dua jenis orang yang ketika disodori kata ini ya, oke, sekarang tanggal 1 gitu, ya, bagi seorang pegawai tanggal 1 nih saatnya untuk gajian. Kemudian ada juga seorang pedagang tuh, waduh, pekan ini closingannya banyak, saya dapat uang banyak. Tapi ada dua jenis manusia yang menyikapinya dengan cara yang berbeda. Yang pertama, ketika mendengar kata saya mendapatkan uang saat ini, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang kecewa, tapi ada juga yang sebaliknya, bahagia. Kenapa bisa ada marah, sedih, kecewa padahal kita dapat uang? Karena apa? Karena orang tersebut belum bersyukur. Boleh jadi ya, ketika seorang karyawan mendapatkan gaji bulanan, gajinya hanya upah UMR ya, upah UMR 2-3 juta gitu. Atau seorang pegawai negeri kayak saya gitu kan, gajinya sekitar 3 atau 4 juta, itu sudah maksimal. Tapi dapat potongan sana sini. Potongan ya, ada yang namanya potongan untuk tunjangan pensiun misalnya, atau seorang karyawan ada BPJS ya, untuk jaminan kesehatan dia. Terus mungkin karena gaya hidup ya sebelum-sebelumnya, karena dia tidak mengenal, belum ikut belajar dan lain sebagainya, mengambil amanah riba. Nah, ini yang sering terjadi atau banyak terjadi di kalangan kita ya, amanah. Misalnya mau buat beli motor, buat beli mobil, cicilan rumah, cicilan HP, dan lain sebagainya. Nah, gajinya dipotong. Ada cicilan HP sebulan 200, cicilan rumah 1 bulan ada 1.200.000 misalnya. Kemudian cicilan motor 600-700 ribu. Nah, gajinya habis, setiap awal bulan hanya terima 200.000. Dan pada akhirnya orang-orang tersebut menjadi orang yang tidak bersyukur. Karena dia merasa, iya, setiap awal bulan uang saya habis. Nggak merasakan apa-apa. Gitu kan. Uang kok hanya sekedar lewat. Akhirnya ada perasaan ya. Seperti perasaan kecewa. Gusti Allah kok nggak sayang sama saya. Gajiku kok ternyata sudah habis, diambil semuanya. Padahal sebenarnya Allah itu sayang sama orang tersebut gitu. Tapi kan ada rasa tidak bersyukur dari dia. Akhirnya mendapatkan karunia yang besar dari Allah, dia merasakan tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena itu tadi rasa kurang bersyukurnya tinggi. Nah, sebaliknya ada manusia yang ketika mendapat gaji atau mendapat closingan ya, dia senang, dia bahagia meskipun uangnya hanya tinggal 200.000. Dia senantiasa bersyukur. Ya, alhamdulillah, meskipun saya masih punya amanah, tapi perasaan saya bahagia, saya masih pegang uang gitu. Insya Allah saya yakin Allah akan mendapatkan, Allah akan memberikan rezeki yang lain. Dah, perasaan yakin itulah yang harus kita bina. Ya, ketika kita merasa yakin bisa mendapatkan sesuatu, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Itulah yang namanya LOP, bekerja. Tapi tidak semua dari diri kita ya mendapatkan keyakinan itu, manakala ya ada sesuatu kendala, ada sesuatu persoalan, ada tantangan.
nggak mudah gitu. Untuk menyadari hal ini terlebih lagi adalah perasaan yang baik kepada Allah. Nah, bagaimana definisi dari rezeki kita? Rezeki kita itu belum berkah jika tidak disyukuri. Merasa diri tidak nyaman, takut, sedih, ya perasaan yang tidak nyaman menerima uang. Soalnya gajian kok cepat habis untuk bayar ini itu, cicilan sudah habis duluan. Jadi dapat rezeki tidak bersyukur. Dia orangnya malah sedih, kesel, khawatir, takut. Nah, inilah yang dinamakan dengan perasaan yang tidak positif atau perasaan yang negatif. Jadi tidak ada rasa nyaman. Dan yang ada adalah perasaan sedih, kecewa, menyalahkan keadaan. Kenapa ya aku kok harus mengambil amanah sehingga aku uangnya nggak bisa banyak. Tapi kebalikannya, rezeki kita itu akan semakin berkah dengan kita banyak bersyukur. Saat uang datang, kita syukuri. Saat uang datang, kita syukuri. Ya, jadi ya namanya LOP. Ketika kita sudah meng-LOP nih, nanti kita bareng-bareng LOP. Ibaratnya kita punya uang 1 koper, kita kan mau rezekinya 5 miliar per bulan. Ya, siapa yang nggak mau rezeki 5 miliar per bulan? Angkat tangannya yang nggak mau. Nggak ada kan? Tapi kalau saya bilang, siapa yang mau ajaib, angkat tangannya, katakan saya. Nah kan, siapa yang mau 5 miliar per bulan, katakan saya. Ketik dong, balapan ketik, saya mau 5 miliar. Ayo ketik, boleh di chat ya, saya mau 5 miliar, balapan ngetik. Ayo yang mau ajaib, boleh angkat tangannya yang tinggi. Oke. Nah, saat uang itu datang, terus kemudian kita bersyukur ya, kita LOP-nya, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya dapat uang ya, berapapun uang yang ada, pegang ya. Misalnya kita dapat uang dari hasil dagangan cuma 100.000, pegang aja. Kita bayangin uang itu ya, supaya uangnya banyak, 100.000 akhirnya menjadi 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ya, apa-apa, boleh saja gitu. Nah, kalau kita membayangkan sambil mensyukuri dengan penuh kesyukuran, maka kita akan bahagia, sudah diberikan uang oleh Allah. Nggak ada lagi istilahnya kalau orang Jawa bilang grundel gitu ya, nggak ada lagi perasaan yang dipendam kecewanya ya. Allah kok kasih rezeki saya kok cuma 100.000 ya, padahal dagangan saya masih banyak banget, saya masih butuh uang banyak banget ya. Jangan ada perasaan seperti itu lagi ya. Kita kan mau mengubah perasaan negatif menjadi positif gitu kan ya. Kita syukuri, alhamdulillah 100.000 jadi 100 juta, terus LOP kan terus. Tapi tidak kita terlalu berharap gitu ya, kapan ya Allah akan kasih 100 jutanya, kapan ya, nggak usah ya. Kalau yang namanya dalam hal rezeki, setelah kita meng-LOP, lepaskan. LOP, lepaskan ya. Lepaskannya di apa? Saat kita merilis ya, merilis seiring melepaskan persoalan-persoalan atau rasa sakit hati atau rasa tidak menerima, rasa tidak ridho dari keadaan gitu. Nah, saat membayar cicilan rumah nih, saya dapat gaji ya, ternyata cicilannya harus saya transferkan gitu ya. Sambil ngetik mau transfer ke bank atau mau transfer ke Indomaret gitu, bilang ya saya bersyukur sama Allah gitu, bisa membayar cicilan rumah dan bahagia. Oh, cicilan saya ini mengubah perasaan positifnya ya. Cicilan saya dengan saya mencicil pada bulan hari ini berarti semakin berkurang, berarti cicilan rumah saya akan semakin berkurang dan sebentar lagi mau lunas, tinggal 2 kali lagi, tinggal 3 kali, harus happy gitu kan, meskipun kita masih punya amanah ya. Boleh jadi dengan perasaan happy nanti cicilannya itu Allah datangkan ya, dari arah yang tidak pernah kita duga, dari arah yang tidak pernah kita sangka. Allah datangkan rezeki dari arah mana saja yang Allah sukai gitu kan. Kan kita harus afirmasi, self talk gitu. Nanti kita akan sama-sama self talk ya teman-teman, supaya perasaan bahagianya itu senantiasa muncul agar rezeki yang lain itu bisa datang buat kita semuanya. Oke, ini ya bedanya. Pikiran negatif itu laksana burung yang terbang di atas kepala. Dan itu tidak akan ya, dan itu akan selalu ada, tidak bisa dihalau, karena akan tetap ada selayaknya ion negatif dan ion positif di semesta. Jadi
yang namanya manusia kan ya dikaruniai akal dan hawa nafsu. Kalau ketika manakala hawa nafsu kita yang menguasai diri kita, ya dia itu seperti burung terbang di atas kepala terus ya. Besok saya makan apa? Kadang kepikiran, ini kalau saya ikut RFF saya donasi, besok makan apa? Ada loh yang demikian gitu ya. Ada. Novita, saya bagaimana kalau saya ingin ikut RFF tapi hati saya masih belum tenang. Lah belum tenangnya kenapa Bunda itu? Sebenarnya saya pegang uang itu ternyata cuma 100.000 rupiah gitu. Saya pengen ikut RFF tapi saya kok merasa belum yakin. Belum yakin kalau saya donasikan ke RFF uangnya akan dikembalikan oleh Allah. Lah kalau Bunda belum yakin, saya mending nggak usah aja Bunda, nggak usah ikut RFF karena kalau Bunda tidak yakin, keajaibannya nggak bekerja. Saya bisa bilang begitu. Tapi kalau Bunda sudah hakul yakin sama Allah yang bukan sama saya gitu ya, yakinnya sama Allah bukan sama saya. Kalau Bunda yakin Allah yang akan membalas kebaikan Bunda ketika Bunda mau berinvestasi di jalannya Allah, maka lakukan. Kalau belum yakin, jangan dilakukan. Udah gitu aja saya nasihatnya. Nah, tiba-tiba mungkin beliau berpikir berkali-kali gitu ya, beberapa waktu sampai akhirnya pada sore hari beliau memutuskan, oke, saya lanjut. Saya ingin belajar RFF itu seperti apa supaya saya bisa melepaskan kemelekatan hati saya, supaya pikiran saya ini bisa positif. Saya ingin bergabung sama komunitas positif. Hanya beliau transfer. Nah, begitu paginya dapat kabar bahagia. Alhamdulillah Bunda Vita. Ya, uang yang saya donasikan buat belajar ternyata Allah sudah ganti 10 kali lipat. 100.000 jadi 1 juta. Masya Allah, kita cepat banget ajaibnya. Ya, karena apa? Karena keyakinan yang tinggi. Bukan karena saya yang ngomong, tapi karena dia yakin bahwa Allah yang akan ganti. Bukan dia yakin bahwa saya yang ngomong terus nanti akan bekerja, tidak. Kalau yang demikian tidak akan bekerja keajaiban. Ada yang seperti itu juga ya. Nah, itu pikiran negatif itu kayak burung gitu ya, terbang terus ya di kepala burungnya sering terang. Kalau pernah lihat film kartun ya habis kejedot tuh keluar burungnya gitu kan. Nah, itu kalau pikiran positif yang kita tidak positif ya, pikirannya negatif kita pelihara terus seperti itu gitu. Kalau pikirannya tidak baik kita pelihara, maka ya, burung-burung itu bisa saja hinggap di kepala gitu. Ionnya ion negatif kan, hinggap di kepala bersarang. Nah, maka pengamal ilmu mahna tajaki jangan membiarkan burung-burung yang terbang di atas kepala itu membuat sarang di kepala kita. Akibatnya kalau terlanjur membuat sarang, ya disuruh belajar aja alasannya macam-macam gitu ya, ada anaknya, ada suaminya gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya nggak kunjung balik ke RFF, udah menghilang pergi, ya nggak apa-apa gitu kan. Semua itu kembali kepada diri kita masing-masing, pilihan mana yang mau kita ambil, apakah kita mau belajar cepat atau kita mau belajar lama gitu. Ya di luar mana rezeki sama belajar juga, tapi ya sudah terbukti banyak yang ajaib dengan belajar manat rezeki secara instan dalam hitungan hari ada. Lalu kenapa saya kok kadang ada yang sampai berbulan-bulan baru ajaib? Nah itu tadi, karena kita belum bisa memproyeksikan pikiran alam bawah sadar kita dengan hal yang positif setiap harinya gitu. Nah, pikiran yang tidak baik itu merusak takdir, tidak bisa memperbaiki masa depan. Ya, tidak bisa menghapus kemelekatan, terkadang bisa menyerang kepada orang yang sudah belajar sekalipun. Nah, orang yang sudah belajar sekalipun bisa terserang yang namanya dengan penyakit hati gitu. Orang udah tahu ilmu mahna tajiki pun bisa seperti itu gitu. Bahkan tidak mungkin seorang CTMR pun bisa terjadi hal yang demikian manakala dia tidak menyadari. Ya, kadang karena memang kita setiap hari itu kan bergaul dengan berbagai komunitas orang kan, dan saat kita bertemu dengan orang, boleh jadi orangnya baru dan mereka membawa energi yang kurang baik buat kita terpapar gitu. Nah, dalam menghindari hal itu supaya kita ini orang-orang yang sudah belajar agar tidak terkontaminasi dengan hal yang tidak baik, maka kita harus
membentengi diri kita. Membentenginya dengan apa? Dengan ilmu agama. Ya, ilmu magnet rezeki merupakan ilmu agama, kan. Banyak hal yang harus kita praktekkan, kan. Apalagi untuk jurus-jurus ilmu magnet rezekinya. Orang yang belum mengenal magnet rezeki, orang awam, tetap kita muliakan, kita bahagiakan mereka, dan kita kenalkan dengan ilmu magnet rezeki sedikit demi sedikit, ya. Tapi jangan supaya orang itu cepat bisa. Tapi kita pelan-pelan dalam mengajarkannya, gitu. Nah, lalu kita harus bagaimana, Bunda, mengubah habit atau mengubah kebiasaan. Jadi yang namanya dengan perasaan yang tidak baik itu, ya, perasaan yang tidak baik yang senantiasa datang kepada diri kita, itu bisa kita hapus, bisa kita kikis dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah menghafalkan kata-kata yang baik. Ini menghafalkan berarti disiplin kata itu luas, dan kita insya Allah dalam magnet rezeki segera ya disusun kamus disiplin kata supaya kita bisa ngapalin gimana sih cara mengucapkan mengganti kata macet jadi penuh, gitu kan. Terus kemudian kita memproyeksikan gagal berarti belum berhasil dan lain sebagainya. Itu dibiasakan. Meskipun kadang kosakatanya adalah kosakata yang terlihat awam, ini kok ngucapinnya kok aneh banget jadinya seperti ini. Maksudnya bilang kecewa, tapi kok akhirnya bilangnya belum bahagia. Padahal itu adalah kata-kata kecewa, gitu. Nah, itu bisa saja terjadi dengan sahabat semuanya rajin berlatih, bersungguh-sungguh dengan afirmasi diri setiap pagi, gitu kan. Jadi kalau kita ada afirmasi self talk ketika bangun tidur, itu alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bangun dalam keadaan bugar, sehat, dan insya Allah sampai nanti saya selesai beraktivitas malam nanti saya senantiasa sehat, selamat, semangat, bahagia, sentosa, rezeki datang dari arah mana saja yang tidak saya sangka-sangka. Itu afirmasikan setiap hari. Itu adalah mengubah habit dari habit yang belum positif menjadi habit yang positif. Nah, langkah yang kedua, kita tetap ada di circle. Circle itu komunitas, ya, lingkaran. Lingkaran orang yang positif. Lingkaran orang yang mau baik, mau mengingatkan. Jangan mudah baper kalau diingatkan. Ada orang yang sudah belajar gitu, diingatkan, ya ini langkahnya seperti ini, buruk sangka itu, ini maksudnya apa kok saya disalah-salahin terus loh, kan sudah belajar ilmu turun garis kebenaran, ya harusnya ya sama-sama saling mengintrospeksi, kan. Kalau diingatkan hal yang baik, jangan mudah tersinggung, nanti spiritual meternya nggak jadi ke kanan, nggak jadi +6, bukan jiwa pengabdian lagi, tapi sudah menjadi jiwa yang pemarah -3 gitu. Nah, ini nanti pentingnya teman-teman semuanya yang belum belajar THMR mungkin bisa belajar di kotanya masing-masing agar sahabat semuanya tahu jurus spiritual meter itu seperti apa, atau nanti bisa masuk ke ruang belajar RMR level 4 The Series gitu ya, ada spiritual meternya. Yang ketiga, sahabat harus senantiasa husnudon billah, berbaik sangka sama Allah, ya, menerima keadaan. Dengan menerima keadaan berarti kita tidak menyalahkan Allah yang sudah membuat persoalan buat kita setiap harinya, entah itu dari anak, mungkin ada persoalan dari suami juga datang gitu, atau mungkin dari orang-orang terdekat di lingkungan kita, orang tua kita, tetangga kita, sebelah kita, dan lain sebagainya. Kenapa kok hari ini saya diuji gitu? Ternyata tetangga saya nggak baik sama saya, gosipin saya, di belakang di depan kelihatannya baik banget, tapi di belakang ternyata dia adalah orang yang menikam gitu. Kenapa sih kok seperti itu, ya kan? Akhirnya membuat kita merasa dendam, sakit hati, kecewa. Nah, ini yang tidak baik, yang harus kita hindarkan. Lalu turun garis kebenaran, mengubah habitnya dengan turun garis kebenaran, mengobati sariawan hati dan membersihkan jendela yang buram. Apalagi itu, Bunda. Nah, ini adalah pentingnya belajar dari jurus magnet rezeki
rezeki ya. Kalau sahabat semuanya sudah pernah belajar RMR, lanjutkan, diulang-ulang lagi, diputar ulang lagi. Karena apa? Ilmu magnet rezeki tidak bisa satu kali langsung bekerja, tapi perlu berlatih, perlu diulang-ulang agar bisa dijadikan sebuah budaya atau sebuah habit baru buat teman-teman agar senantiasa menjadi orang yang positif. Garis kebenaran itu adalah selalu mengakui bahwa diri kita ini nggak tepat di mata Allah, banyak kekurangannya. Jadi kalau kita merasa diri kita ini nggak tepat di mata Allah, itu ketika diingatkan oleh orang lain maka dia terima, nggak gampang sakit hati, nggak merasa benar sendiri. Merasa saleh itu salah, tapi merasa salah itu soleh, gitu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Lalu sariawan hati itu apaan lagi? Sariawan hati itu manakala kita sebenarnya itu mendapatkan nikmat dari Allah, tapi tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat. Contohnya apa Bunda? Misalnya, kalau orang yang sedang sakit sariawan, makan apapun, itu rasanya kan nggak enak banget gitu. Itu kan sariawan. Gitu. Padahal makanannya itu sebenarnya makanan enak, bakso gitu, mie ayam. Tapi kita nggak bisa merasakan enaknya karena kita punya sariawan di bibir di mana-mana gitu. Jadi akhirnya nggak mau makan. Padahal itu adalah nikmat dan karunia yang Allah berikan. Gitu. Lalu membersihkan jendela buram. Jendela buram yang bagaimana lagi Bunda? Nah, jendela buram ini adalah salah satu jurus magnet rezeki juga gitu. Nah, ini harus dibersihkan. Ini adalah sebuah analogi ya. Manakala kita ada di dalam rumah, nggak bisa melihat pemandangan di luar yang indah karena kita nggak pernah membersihkan jendela. Jendelanya banyak debu, nggak pernah dibersihin, nggak pernah dilap, dan akhirnya kita nggak bisa lihat apapun gitu di luar jendela padahal pemandangannya bagus banget. Nah, kenapa itu sampai tidak terlihat ya? Karena diri kita, pandangan kita terhalang oleh berbagai hal yang negatif, tidak positif, berbagai hal yang membuat dosa-dosa kita belum terlepas perisainya gitu. Itulah azas yang maaf ini videonya terlewat. Berikut ini ada tayangan ya dari Ustadz Nasrullah. Itulah azas yang diperkenalkan di menyaksikannya ya, ini yang dibacain kelihatan ya, diperkenalkan di dunia dan azab. Tapi ya kita nonton bareng-bareng ini video dari Gurunda Ustadz Nasrullah ya, yang menceritakan bagaimana grafik perbedaan antara ajaib dengan azab. Bagaimana kita bisa meraih keajaiban. Ini cuplikan dari kegiatan training hybrid magnet rezeki kemarin ya, supaya sahabat RFF ini saya pilihkan secara khusus agar sahabat semuanya mengetahui grafik naik turunnya spiritual meter kita. Ya, mengapa kita kok ada yang cepat ajaib, ada yang tidak mudah ajaib? Ya itu tadi, karena kita belum terbiasa atau belum tahu yang namanya jurus spiritual meter dan belum tahu cara mengubah habit atau kebiasaan dari hal yang belum positif menjadi hal yang positif. Memang hal itu tidak mudah, tapi kalau kita bisa mau berlatih terus-menerus seperti tadi ya, mengubah habit ada 4 caranya. Nanti lama-lama kita akan bisa berubah menjadi ajaib. Oke, kita saksikan bareng-bareng ya sahabat Google Meet dengan Zoom. Ya mohon maaf apabila nanti suaranya agak double atau agak trouble. Nanti insya Allah saya kirim lagi videonya di ruangan grup WhatsApp agar sahabat bisa mengingat-ingat kembali pembelajarannya. Hanya saya mohon tolong gitu ya, video yang nanti akan saya kirimkan di grup WhatsApp ini tolong jangan disebarkan keluar. Barangkali nanti ada yang kurang senang atau bagaimana, karena ini khusus saya cuplik, saya ambilkan dari kegiatan training hybrid magnet rezeki yang kita laksanakan pada hari Ahad kemarin. Silahkan disimak bersama-sama.
itulah azab yang diperkenalkan di dunia dan azab di akhirat bila lunas itu kan azab. Orang itu azab gitu ya, dijauhi orang itu azab. Nggak naik gaji itu azab ya. Nah kita mau ajaib. Nah kita mulai dari yang titik putih ya. Ini titik putih ya. Bagi seorang manusia berbuat baik, energi baik. Tahu minus 2, marah. Pada saat marah gimana? Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, ini satu level tuh, marah, dengki, dendam, dohol, iri hati, sombong, itu satu level. Dalam sebuah hadis disebutkan, kumat hasad. Fa'inal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narun. Hati-hati dengan yang namanya hasad. Karena hasad itu dia bisa memakan kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Berarti kalau dari sisi grafik begini, jadi kebaikannya habis ke titik nol, ya terbakar gitu kan dengan api, api memakan kayu bakar. Nah kemudian setelah itu kita mulai berbuat baik lagi, normal lagi kan, normal, berbuat baik gitu ya. Sampai kemudian akhirnya menjadi 3. Serahkah ketika kita bahas ya, serahkah. Nah apa yang terjadi gitu ya, ketika minus 3 maka dia akan terus turun lagi, minus 2 aja turun ya. Nah lagi terus sekali energinya gitu kan, minus sampai ini minus 4 minus 6 gitu kan, dia nggak sadar gitu ya. Nah ini adalah grafik kita sebelum magnet rezeki. Grafik sebelum magnet rezeki yang merah, betul nggak Bapak? Yang tengah-tengahnya normal. Jadi kita mana mungkin kita jadi ajaib gitu ya? Kita berada di sini, kita berada di titik normal, di zona normal ya iya. Tapi zona normal ke azab kan? Saya nggak ngomong orang lain, saya ngomong diri saya sendiri minus 20. Di titik minus 21 yang itu kita tahu berarti. Ya udah gini terus saja. Ulang lagi ke zona begini ya terus begitu ya. Sekarang Bapak Ibu mau nggak pecahkan? Ya, pecahkan pola ini, kita pecahkan pola ini. Saya nggak mau berada dalam pola ini. Saya mau pola yang ini pola yang ini. Ya, positif, energi kebaikan, terus. Apa manusia? Ada marah juga. Tapi ini yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu sebelumnya telah melakukan kita tahu berbeda. Gitu kan? Ya kita udah tahu ilmunya. Yang penting kita tahu ilmunya. Manusia biasa bukan malaikat. Ya kalau memang dosa dia turun langsung terus naik minus 3 gitu kan, apa saja bisa melakukan. Ya jadi sebelum jalan terlalu dalam kita sudah salah tahu terus begini. Ya naik lagi gitu kan, minus 5 gitu kan. Tapi kita udah tahu ilmunya apa, salah tahu. Tapi apa yang terjadi? Berprogres Bapak Ibu, berprogres sampai kemudian akhirnya kita terus gitu kan sampai ke sebuah titik yang namanya titik keajaiban. Ya tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu semua buat gerak. Oke, itu tadi ya sahabat semuanya, bagaimana cara menjadi ajaib ya, karena grafik kita itu senantiasa naik turun gitu. Nah, pribadi orang yang sukses dalam hal kesuksesan, karakter paling utama orang sukses itu adalah percaya diri. Jika kita memiliki karakter percaya diri, insya Allah kita akan sukses di bidang yang kita tekuni. Karena modal utama sukses itu adalah percaya diri. Lalu agar orang lain juga percaya diri kepada kita itu gimana? Nah, orang akan merasa percaya diri, memiliki perasaan layak, perasaan pantas. Saat kita merasa berdaya dan menghargai diri, selama ini kita masih memiliki perasaan minder, merasa tidak pantas, merasa kurang, merasa lemah, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Nah, itu perasaan-perasaan yang belum positif. Maka bagaimana orang lain akan percaya sama diri kita? Wah, kita aja nggak percaya sama diri sendiri gitu. Persepsi orang ya sama diri kita itu bisa dimulai dari bagaimana kita bisa membawa diri kita terhadap orang lain gitu. Ya, bahwa kita itu harga dan kita memang makhluk yang ajaib gitu ya. Kita bisa membuat keajaiban ya dengan berharga atau menarik orang lain untuk menghargai kita. Kita akan memberi sesuatu
level orang tersebut. Maksudnya bagaimana? Kita memuliakan orang lain ketika kita bisa memuliakan dan dimuliakan oleh orang lain, maka kita akan menjadi pribadi orang yang sukses. Artinya kita selalu ridho menerima setiap keadaan. Lalu ketika merasa ini sudah pantas, saya sih kita percaya diri aja, meningkatkan kapasitas diri kita. Tingkatkan kapasitas dan kepercayaan diri kita bahwa saya dikasih persoalan ini sama Allah, berarti saya mau naik tingkat gitu. Ya memang ada capeknya, karena orang sukses itu pasti selalu capek gitu. Kan level ajaib ya, level ajaib tadi seperti yang sudah diterangkan oleh Gurunda Ustadz Nasrullah, harus naik terus gitu, jangan sampai kita turun ya. Yang namanya ilmu mandat juga adalah ilmu ke atas gitu kan, ilmu mau ke surga itu adanya di atas ya, nggak mungkin kita nggak terbang. Kalau mau surga ya kita harus terbang, harus naik gitu. Tapi kalau kita nggak mau mendapatkan surga ya udah terjun aja bebas ke bawah. Padahal di bawah apa dengan rasa-rasa yang tidak pantas, kurang percaya diri, merasa lemah, merasa sering sakit hati, merasa kecewa gitu. Karena memang manusia tidak sempurna gitu. Karena diri kita tidak sempurna, itulah maka kita berusaha meraih kesempurnaannya Allah gitu. Hanya Allah yang maha sempurna. Memang benar hanya Allah yang maha sempurna, tetapi ya dengan meraih keridhaan Allah, meraih kesempurnaannya Allah, agar Allah itu senantiasa mendorong kita ya, membooster kita. Ayo kamu bisa kok, setiap orang bisa kok, silakan naik terus. Ketika ada hal yang negatif, tapi kalau orang mana rezeki grafiknya meskipun turun nggak langsung turun ke bawah, silep kita seperti Ustaz Nasrullah tadi bilang. Meskipun turun sedikit, lalu ingat sholat taubat gitu. Kalau kita pas mendapat perasaan yang nggak nyaman, boleh jadi kata-kata saya gitu, karena saya juga manusia biasa, Bunda Susan juga manusia biasa gitu. Ada yang menyinggung perasaan dari sahabat, maafkan, segera dimaafkan gitu. Ya namanya Bunda Susan ya tadi bercanda gitu, barangkali menyinggung perasaan di hati. Kita lakukan sholat taubat. Oh saya jadi buruk sangka sama Bunda Susan nih, ya udah saya sholat taubat dulu. Ya Allah maafkan saya. Tapi kalau ketika ada perasaan Bunda kita ngomongin saya ya, ternyata ya itu kok nyindir, maksudnya yang disindir saya ya. Nah, perasaan yang demikian kan perasaannya nggak positif. Tapi kalau kita nggak mau melakukan sholat taubat, kita membersihkan perisai dari diri kita karena kita sudah berburuk sangka sama orang lain gitu, maka akan terus terjun bebas ke bawah, nggak jadi naik ke atas, jadi level ajaibnya gitu. Akhirnya ajaibnya ya nggak dapat gitu. Akhirnya ya amanahnya nggak selesai gitu, hutangnya masih terus bertumpuk, sama suami juga masih buruk sangka misalnya, atau mungkin ketidaksehatan badan kita, nah, kitanya nggak sehat, jadi karena sering pikiran sih mikirin orang lain gitu, nggak mau melepaskan dengan keridhaan ya. Ibaratnya kayak gini, ada suatu analogi ya, mohon maaf gitu ya. Misalnya orang kentut gitu ya, ada orang kentut gitu ya, kalau kentutnya di tempat umum, nah, apa yang akan kita rasakan kalau tiba-tiba kita aduh perut saya kok mules gitu, tiba-tiba perut di jalan gitu. Ternyata kita sedang dalam kondisi keramaian orang gitu kan. Ya bisa jadi kita sedang ada di halte bis atau di stasiun, perutnya kok tiba-tiba mulus dan nggak bisa ditahan gitu. Nah apa yang akan terjadi gitu kan? Pasti kita malu, pasti kita aduh minder gitu kan. Kok sampai kelepasan sih gitu kan? Pasti pikiran kan, nanti orang-orang persepsinya kayak apa sama saya. Nah tapi kalau kita beda lagi, ketika kita mulus langsung cari toilet gitu kan, tapi nggak ada orang yang denger gitu kan, rasanya lega gitu kan. Setelah rasanya lega, karena apa? Sendirian gitu. Kita ridho kan menerima keadaan itu dibandingkan kita kelepasan di tempat yang terbuka. Nah seperti itulah yang harus kita hadapi. Jadi menerima setiap keadaan, setiap kondisi yang datang pada diri kita ya. Jadi seolah-olah gitu. Seperti uang gitu ya, punya pegang uang tadi, antara pegang uang sama-sama 200.000 ini dan
Tapi dalam keadaan kondisi yang bersyukur dibandingkan dengan kondisi yang tidak bersyukur, rasanya akan dengan bersyukur maka nikmat akan aku tambah. Kalau kita nggak mau bersyukur, maka ya akan menghapus segala kenikmatan itu dalam diri kita. Nah, solusinya bahagia itu adalah keputusan. Ya, kalau sahabat mulai hari ini memutuskan bisa untuk bahagia. Keputusannya apa? Dengan caranya satu hal saja, dengan bersyukur. Ya. Manakala kita bersyukur, maka rezeki Allah akan tambah. Nah, ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya kita harus berkurban. Kalau kurban Bunda belum lebaran haji, kenapa harus kurban? Maksudnya yang dikorbankan adalah menyembelih garis kebenaran, membersihkan jendela buram, melihat indahnya ke depan, ya. Karena di depan, di luar jendela itu halnya adalah pemandangan yang indah sambil terus berkomunitas yang positif. Ada orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita merasa tidak nyaman terhadap sesuatu, segera terapi dengan terapi ridho dan perbanyak istighfar. Terapi ridho itu adalah terapi menerima keadaan. Apapun keadaannya, ya saya terima dengan bahagia ya Allah. Astagfirullahaladzim, saya yang salah ya Allah, Engkau yang benar. Karena datangnya persoalan ini karena banyaknya dosa-dosa yang telah saya perbuat. Itu aja sudah, nanti kita langsung bahagia. Nah, sekarang kita ya sama-sama semuanya teman-teman, kita akan melakukan self talk. Oke, kita mau melakukan self talk nih. Boleh buka mic-nya biar bersaut-sautan rame, nggak apa-apa. Karena ini adalah belajar self talk ya, bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan ketenangan bareng-bareng. Siap ya? Siap ya. Total juga boleh buka open suara. Siap. Oke, nggak apa-apa ya, suaranya agak berisik sedikit. Ya, nanti pada saat riadoh kan lagi terus suaranya susah. Oke, bareng-bareng kita ucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, Ya Allah, ampuni aku. ampuni aku. Maafkan Maafkan aku. aku ridho atas semua kehendakmu. Aku ridho dengan semua kehendak. Aku sayang Engkau ya Allah. Aku sayang Engkau ya Allah. Aku yakin Aku yakin Yakin engkau pasti yang memberiku yang Aku terbaik. yakin Aku yakin engkau akan berikan yang terbaik. Pasti berikan yang terbaik. Kata-katanya sangat singkat. Kalau sahabat menjelang tidur 30 menit ya, kalau sahabat affiliate ya namanya adalah jurnal syukur. Tapi kita sebut juga bisa dengan namanya self talk for healing. Ya, menguatkan hati untuk proses penyembuhan diri. Ya, penyembuhan diri bukan berarti kita harus selalu sakit fisik, itu enggak, tapi sakit hatinya kita. Jadi kita bisa menerima keadaan apapun, persoalan apapun dan membahagiakan. Nah, satu lagi nih sahabat nih, ada ikrarnya nih, janji buat diri kita sendiri. Kita ucapin bareng-bareng lagi ya. Ya. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai diriku, Aku tahu kamu kuat. kamu kuat. Aku tahu kamu bisa selalu positif. Aku Tahu kamu bisa selalu positif. Hai diriku,
Hai diriku, Pandanglah indah nasihat, Alangkah indah dengarkanlah didikan, dengarkanlah didikan agar engkau bijak di masa depan. agar engkau bijak di masa depan. Wahai diriku, Wahai diriku, ajaklah orang mengenal keajaiban, ajaklah orang mengenal keajaiban. maka keajaiban akan datang dan menyukai. Maka keajaiban akan datang dan menyukai. Oke, kita ulang dari awal satu kali lagi sambil sahabat pegang dadanya. Pegang dadanya seolah-olah sedang memegang diri kita sendiri, ya, memegang diri kita sendiri. Jadi kita pegangan sama roh, kita ngajak ngomong sama roh kita, bukan badan kita, tapi yang kita ajak ngomong adalah diri kita sendiri. Oke, siap semuanya ya, tangannya Siap. atas dada, boleh pakai tangan kiri pemegang pundak kanan, boleh pegang ini di tengah-tengah ya, di jantung kah, boleh. Yang penting sahabat memegang diri sahabat sendiri. Siap ya ayah bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai diriku, Wahai diriku, tahu kamu kuat. aku tahu kau kuat. Aku tahu kamu bisa selalu positif. Aku tahu kamu bisa selalu positif. Hai diriku, Hai diriku, pandanglah indah nasihat, pandanglah indah nasihat, dengarkanlah didikan, dengarkanlah didikan, agar engkau bijak di masa depan. agar kau bisa di masa depan. Hai diriku, Wahai diriku, ajaklah orang mengenal keajaiban, ajaklah orang mengenal keajaiban, maka keajaiban akan datang dan menyukai. maka keajaiban akan datang dan menyukai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya oke, sekarang mic-nya boleh di-mute lagi. Nah, ini ada terapi senyum. Tadi kita udah memberikan ya terapi solusi bagaimana kita seperti jurnal syukur ya untuk diri kita sendiri, self talk for healing. Kemudian kita berikrar dan terakhir ini bagaimana kita terapi senyum. Ya, coba sekarang sahabat, semuanya open kamera, saya mau lihat ya di galeri. Open kamera semuanya, terapi senyum. Tahan senyumnya 5 detik aja sambil katain saya bahagia hari ini. Saya bahagia. Ya, sambil ngomong sama diri sendiri. Saya bahagia, saya senantiasa bahagia. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya bahagia. Kan dulu, bareng-bareng kita senyumnya bareng-bareng. Senyumnya bareng-bareng, senyum bahagianya bareng-bareng. Oke? 1, 2, 3. Senyum. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya bahagia. Maya, ada yang nggak senyum nih? Siapa nih yang masih tutup kameranya? Ayo kameranya dibuka semuanya. Saya pengen lihat karena senyumnya ini. Saya bahagia. Tahan senyumnya 5 detik aja. Saya bahagia. Lama nanti senyum pegel ya. Kayak 5 detik aja nggak apa-apa. Kalau 10 detik gimana? Boleh. Yang penting kita menerapi diri sendiri supaya kita ini selalu senantiasa bahagia. 1, 2, 3. Senyum. Yang lebar senyumnya. Saya bahagia. Saya bahagia. Yang tadi ya sahabat, bagaimana sih ya mengubah perasaan kita agar langsung mudah positif tanpa harus nunggu-nunggu lagi ya, tanpa kita harus merasa ya saya kok kayak gini terus keadaannya. Nah, dengan tadi apa yang sudah
saya paparkan, semoga bisa menjadi manfaat ya buat teman-teman semuanya pada malam hari ini, dan segera nanti setelah kita bahagia lepas rilis ya dengan forget, forgive, merupakan ya dan memaafkan orang lain, membersihkan jendela buram kita, obatin sariawan hatinya, kita akan senantiasa positif terus setiap hari, bahagia terus setiap hari, akibatnya keajaiban datang. Mudah-mudahan besok ya saya langsung ketemu dengan testimoni, alhamdulillah Bunda Arta saya ajaib. Ya nanti daftarnya akan saya kirimkan di grup ya supaya bisa diulang-ulang lagi di rumah. Oke, demikian waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bunda Susan. Malam ini langsung kita beriadah bareng-bareng lagi. Silahkan Bunda Susan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebentar. Ya, bersyukur sekali ya, bahagia Bapak Ibu semua sudah disuntik dengan booster bahagia ya di malam hari ini, yang berasanya seperti pagi ya Bapak Ibu ya. Itu adalah ikhtiar ya agar kita nanti untuk bisa menterapi diri sendiri, karena di kehidupan kita itu tidak perjalanannya itu seperti mulus, halus, lancar, jaya, itu tidak seperti itu terus Bapak Ibu ya. Ada belokannya, ada turunannya, ya mungkin juga ada onak dan duri, tetapi pada saat keadaan di luaran kita seperti itu, kita tetap tidak mau merespon Bapak Ibu, tidak mau merespon, memasukkan ke pikiran bawah sadar kita, maka kita proteksi ada di depan dengan ikhtiar-ikhtiar terapi diri agar kita selalu bisa terjaga bahagia tanpa syarat ya, karena iman kita kadang naik dan turun gitu kan. Nah, pada saat kita tidak ada ikhtiar-ikhtiar ya, tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar ya, kita akhirnya tergerus nih Bapak Ibu ya, tergerus pada situasi yang memojokkan kita ya, kita tidak bisa fight untuk bahagia, padahal Bapak Ibu kehidupan kita luar biasa tantangannya nih Bapak Ibu ya. Dilihat saja dari cuaca ya, luar biasa panas ya, seperti membara gitu ya. Kalau kita tidak ada di ruangan yang ada AC-nya gitu ya, luar biasa panas sekali ya Bapak Ibu. Itu mencirikan Bapak Ibu ya, mencirikan situasi dari sekarang ini Bapak Ibu ya. Maka kita tidak lain Bapak Ibu, kita harus menambah banyak energi baik, banyak energi positif, agar nanti keadaan apapun ya kita selalu terjaga bahagia tanpa syarat ya. Kita badannya bisa jadi terasa panas, tapi kalau hati kita itu dingin, adem, itu nanti bisa bertahan Bapak Ibu ya, kita bisa fight, semangat seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, langkah-langkah dari kita nanti menuju orang yang tetap terjaga bahagia tanpa syarat, menjadi orang yang sukses, tadi udah disampaikan oleh Bunda Pita, diantaranya ada percaya diri, ya mudah memuliakan orang lain walaupun trigger ya terjadi kepada diri kita, kemudian saat ada tumbukan pun ya kemudian kita bisa menyikapinya dengan yang terbijak gitu ya. Diantaranya seperti tadi yang saya contohkan gitu ya, saya ketemu sendiri dengan tumbukan itu ya, yang sebelumnya kalau saya mengalami seperti itu ya udah pulang itu udah ditekuk-tekuk wajahku gitu ya, enggak terima pokoknya gitu kan, enggak terima pokoknya aku kok seperti ini gitu kan. Tetapi alhamdulillah kemarin saya melewatinya ya dengan lapang gitu ya, yang penting besok enggak kok kayak gitu kan. Kalaupun iya nanti insya Allah ada solusi kayak gitu kan. Pokoknya saya tetap happy aja gitu Bapak Ibu, dan saya juga enggak curiga gitu ya, enggak kemudian tanda tanya, kemudian takut ya nanti suamiku seperti apa seperti ini ya. Mungkin bisa jadi ada sih tanda tanya ataupun hal-hal yang menjeruk nipisi gitu ya, tetapi saya enggak mau menggelayut. Saya yakin Allah itu nanti akan melindungi. Nah, tinggal saya dorong gitu ya. Dorong apa? Dorong ke hal-hal yang baik, kemudian mengingatkan gitu ya. Dan
saya jaga gitu ya, saya jaga bahagia saya dan saya tidak mau berlarut-larut. Kemudian komunikasi penting Bapak Ibu ya, komunikasi apa sih mau kita gitu ya, apa sih mau beliau gitu kan. Nah kemudian kita ada satu sama terhubung gitu kan, oh beliau seperti itu maksudnya, ya udah saya terima. Nah saya inginnya seperti ini kayak gitu ya. Kemudian beliaunya pasti nanti saya yakin akan merespon gitu ya karena kan beliau juga istilahnya menjaga diri ya, menjaga perasaan dari istri dan lain-lain. Nah nanti Bapak Ibu pun barangkali ketemu hal-hal yang demikian atau beda gitu ya, bisa jadi bukan dengan suami sendiri atau dengan anak ya, dengan teman, dengan sahabat, orang tua, bahkan ya mertua dan lain-lain. Insya Allah nanti Bapak Ibu tetap terjaga nih bahagia tanpa syaratnya. Apalagi nih sudah disuntik ya dengan ada self talk for healing tadi ya. Jadi kita memproteksi ya dari pikiran sadar kita itu jangan sampai kemasukan hal-hal yang bubur ya, bawah sadar kita jangan mudah sekali merespon gitu ya, merespon dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah Bapak Ibu semua, kenapa sih kita kok sampai bisa jeruk nipis, sampai kemudian garis kebenaran naik dan yang terjadi itu emosi gitu, emosi, nggak bisa terima nih orang lain kok nggak baik sama saya, nggak bisa bercermin. Kenapa seperti itu? Karena kita sendiri yang mengizinkan adanya sampah itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam perasaan kita. Ya yang tidak untung kita sendiri gitu, ya nggak untung gitu kan. Kenapa? Karena rezeki tertutup Bapak Ibu, rezekinya tertutup. Tertutupnya kenapa? Ya hari-harinya tidak nyaman gitu Bapak Ibu. Tetap masih ada ganjalan-ganjalan tisu ya, ganjalan-ganjalan ada penghalang gitu ya di sana ya, seperti tidak lancar aja lah gitu. Nanti kalau ketemu orangnya gitu kan, nanti kalau lihat wajahnya gitu kan. Nah, apalagi Bapak Ibu seperti itu ya, apalagi mungkin tetangganya, temannya, apalagi kita ya sekarang ini ya, walaupun jarak itu tidak dekat ya, jarak tidak dekat, tetapi kan karena ada internet, ada WA, ada komunikasi yang baik pun itu kan kayak dekat banget Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau di dalam hati Bapak Ibu ada jeruk nipis ya, ada sariawan hati, ada dendam, ada kecewa, ya enggak nyaman Bapak Ibu. Padahal kan kita mau menjadi penduduk surga ya kan. Kenapa harus ada seperti itu? Ya kita harus mudah untuk memaafkan. Makanya kita nanti untuk bisa menerima keadaan setiap saat itu bagaimana kita siap-siap di senjatanya dengan ada self talk for healing, kemudian ikrar diri untuk selalu bisa belajar demi belajar dan untuk mengeserkan Bapak Ibu. Bapak Ibu bagaimana sih agar kita bisa bertahan ajaib? Bapak Ibu ajaibnya jangan untuk sendiri Bapak Ibu ya, harus disampaikan nih, kita jangan menjadi orang yang egois gitu. Udah aku solehnya untuk sendiri aja, aku ajaibnya untuk sendiri aja, aku ndak mau testimoni, aku ndak mau share, nanti aku seperti ini seperti itu bla 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 bla. Ya nanti Bapak Ibu ndak berkembang gitu, karena keajaiban itu kayak air yang jernih Bapak Ibu. Air itu bagaimana nanti bisa mengalir lagi kepada diri kita, kita harus alirkan kepada orang lain. Keajaiban itu kayak air, kalau kita ingin dapatkan keajaiban yang lainnya, maka rasa bahagia, rasa ajaib ini pun kita harus tularkan gitu. Apalagi trik-triknya gitu ya, kalau Bapak Ibu belum bisa menyampaikan, Bapak Ibu ajak aja ya, ajak aja, diajak saja, ada di kelas privat RFF LOP dan juga ada di kelas-kelas RMR gitu Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti untuk yang selanjutnya adalah kita akan belajar Garputala ya Bapak Ibu ya, ada di kelas Arta MR ini. Nanti Garputala Time ya akan bisa tayang Bapak Ibu, karena banyak sekali yang mendapatkan persoalan kemudian seperti gelap gitu Bapak Ibu ya. Banyak yang konseling dengan saya yang belum paham bagaimana cara Garputala. Nah saya tidak bisa menjelaskan hanya 5 menit 10 menit, karena kan itu pembelajarannya kan ada by Zoom itu bisa 2 kali ya, kemudian nanti ada penjelasannya itu, kemudian sharingnya sampai 1 pekan. Jadi Bapak Ibu
yang Bapak Ibu belum bisa dengan teknik Garputala, kita nanti di kelasnya Arta MR ada gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa ikut di THMR. Nah, Bapak Ibu yang ingin nih nanti ya, yang bisa bergabung ada di Arta MR di Pekalongan ya. Kemarin ya alhamdulillah kita semua berterima kasih, saya ya sebagai penyelenggara dan Bunda Pita ada di Arta MR ya, di Magnet Rezeki Pekalongan, Pemalang, Batang dan Kendal ya. Banyak kedatangan nih ya tamu-tamu dari luar kota gitu ya. Kami sih apresiasi yang luar biasa ya, karena beliau mereka itu kan memang ingin menyambung ya, menyambung apa nih, menyambung ada energi baik satu, kedua menyambung ada silaturahim ya, kemudian menyambung dari ilmu yang sudah didapat yang ada di online ya, kemudian diterhubungkan ada di offline gitu Bapak Ibu, yang untuk Bapak Ibu yang terjangkau gitu ya. Terjangkau apa nih? Terjangkau rasanya, terjangkau rezekinya ya, terjangkau jaraknya gitu. Ayo bergabung gitu Bapak Ibu, karena pada saat kita bergabung offline online gitu terus dijalankan itu kayak ada doubling Bapak Ibu. Nah, pada saat doubling terjadi itu keajaiban mudah sekali mewujud ada gitu Bapak Ibu semua ya. Tanpa menutup Bapak Ibu yang mungkin mau belajar dengan sistem MR lain ya tidak apa-apa gitu ya. Silahkan gitu ya, karena kan pilihan ada di tangan Bapak Ibu ya. Saya hanya menghimbau saja, saya dan Bunda Pita ya, karena dengan menyambung itu akhirnya nanti bisa keberlanjutannya itu lebih mudah gitu ya Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu semua, kita sudah mendapatkan ada pencerahan melalui ada wilayah sadar. Wilayah sadar kita Bapak Ibu. Wilayah sadar di mana? Di pikiran realita nyata kita ya, dengan ada ilmu-ilmu magnet rezeki yang betul-betul kita tadi simak gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan memasukkan ilmu tadi ya, ilmu tadi ke bawah sadar. Dengan apa? Dorongan bacaan Al-Qur'an yang bacaannya tuh sama. Bacaannya sama Bapak Ibu. Karena apa? Sifatnya adalah cahaya ya, cahaya. Bacaan Al-Qur'an itu cahaya untuk mendorong tadi pemahaman yang Bapak Ibu sudah rekam ya di wilayah sadar agar masuk ke dalam perasaan, ke dalam hati, itu menjadi deep gitu ya, menjadi deep. Nah, setelah deep, karena itu positif ya, selanjutnya positif deep anchor, menjadi ada lapisan-lapisan anchor yang baik yang menyebabkan Bapak Ibu mudah sekali nanti bahagia karena positif gitu Bapak Ibu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu mudah bahagia ya terciptalah Bapak Ibu menjadi penduduk surga, walaupun Bapak Ibu belum ada di surga yang sesungguhnya gitu ya, masih ada di dunia, tetapi karena Bapak Ibu mau berhati-hati dari dosa ya, mau sekali untuk ada beriado, ada membaca Al-Qur'an, mau menyimak gitu ya. Itu kan ikhtiar-ikhtiar kita untuk bertobat sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita buka perisainya ya dengan memasukkan ada positif deep anchor ya, untuk membuka lapisan-lapisan kulit bawang yang kotor yang ada di dalam diri kita. Kenapa sih kita harus rutin gitu ya? Karena jendela-jendela hati kita itu cenderungnya nanti tertempel oleh banyaknya debu-debu Bapak Ibu. Karena jendela hati kita itu kayak jendela rumah kita Bapak Ibu ya, dia itu ada banyak sekali ya terkena dari ini udara gitu ya. Nah, udara itu kan membawa ada debu-debu yang sangat halus gitu ya, yang tidak terasa kok menempel berkarat ada di kaca jendela rumah kita. Hati kita pun sama kayak gitu Bapak Ibu, karena pikiran kita itu menyerap ada 2 juta informasi per detik yang kita tidak bisa ngawasin betul-betul bagaimana sih gerakan pikiran kita, tidak bisa, karena pikiran kita ada terbagi 2, yaitu wilayah sadar yang hanya 12% saja bekerjanya, yang 88% bahkan 95% ada beliau para peneliti yang menyampaikan gitu ya, gerakannya adalah bawah sadar. Nah, bawah sadar ini tidak bisa kita 100% mengendalikan, capek Bapak Ibu kita rasanya nanti gitu kan. Nah, ikhtiarnya adalah kita untuk rutin membersihkan jendela-jendela yang ada di hati kita, yang seperti sekarang ini kita nanti akan masuk ke gua keajaiban yang lebih dalam lagi ya, dengan ada membaca surat Al-Fatihah
surat Al-Waqiah ya, dengan ada juga ruqyah syariah. Ya silakan Bunda Sringanti yang mau ada yasinan. Oh udah yasinan ya, Masya Allah. Jadi pas sekali ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa, silahkan yang masih ada yasinan, tapi tentunya ya Bapak Ibu kan ada konsekuensinya sendiri gitu ya. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah untuk materi-materinya itu kami sudah ini ya, sudah alhamdulillah ada timnya ya, timnya yang untuk bisa merekam gitu ya. Dan yang minggu kemarin ya, yang pekan kemarin sudah saya share ya Bapak Ibu ya. Insya Allah ini juga nanti saya rekam, udah saya rekam dan juga insya Allah untuk diupload ya, semoga lancar ya, bismillah. Nah Bapak Ibu yang tadi belum bisa gabung ya, bisa nanti untuk bisa mengulang materinya ada di YouTube ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian riadohnya ndak bisa Bapak Ibu, riadohnya harus langsung ya untuk kita ikuti bersama-sama, karena ini harus ada sinergi ya, energinya itu bareng seperti itu dengan imamnya ya, dengan ada mentornya. Pasti ada tantangan, itu pasti ada karena kita manusia masih hidup gitu ya. Kalau yang sudah tidak menerima tantangan adalah orang yang sudah meninggal dunia gitu kan. Nah karena tantangan-tantangan itulah yang menjadikan kita lebih kuat gitu ya. Bagaimana diri kita ini mau berlatih dari tantangan yang ada. Apakah kita mau menerima dengan lapang dada atau sebaliknya menjadi seorang pribadi yang selalu mengeluh dengan keadaannya. Dan kita sudah tahu sendiri dalam mana terjadi kalau kita tidak pernah bisa positif ya, positive thinking, positive feeling, positive motivation, maka keajaiban tidak akan kunjung datang gitu ya. Makanya ya Bunda, yang setiap malam Jumat ya, setiap pekan kita berlatih di sini itu tujuannya nggak lain dan nggak bukan, satu, buka perisai, dua, kita bisa meng-LOP, ketiga, dengan adanya komunitas yang positif gitu kan, kita selalu diingatkan bahwa perjalanan kita ini ya kita nggak tahu sampai kapan, sampai titik mana nanti, sampai Allah memanggil kita kembali pulang gitu kan. Maka selagi kita masih ada hidup di dunia, kita harus rajin-rajin memperbanyak ibadah. Jadi seperti yang Bunda Hajah Fauziah ucapkan ya di dalam grup WhatsApp ya, karena meniru dari Ustadz Nasrullah ya kemarin di THMR, bahwa sudah nggak ada lagi kerja keras atau kerja yang terlalu dipaksa-paksa, tapi hidup ini adalah tujuannya untuk ibadah. Jadi apa yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Allah gitu. Makan adalah ibadah, bekerja juga ibadah gitu. Mengapa semuanya disebut ibadah? Karena ya memang kita ini hidupnya dari Allah, untuk Allah dan oleh Allah gitu. Dengan demikian maka hidup kita jadi tenang gitu, nggak ada lagi persoalan. Yang ada ya semua yang sudah Allah atur ya sudah gitu, menerima keadaan tanpa harus istilahnya berburuk sangka sama Allahnya atau sama orang-orang di sekitar kita, pas suami kita, sama bahkan sama dengan gurunya. Kadang-kadang seorang murid juga bisa buruk sangka sama gurunya gitu kan. Maka kita semuanya ya itu menjaga diri dari hal-hal pikiran-pikiran yang sering melayang-layang gitu. Jadi tetap senantiasa ceria gitu, bahagia ya, senyumnya juga lepas walaupun ada persoalan apapun, tetap tenang dalam segala kondisi. Jadi seperti itu ya kurang dan lebihnya apa yang dapat saya sampaikan. Dan tadi ada permintaan chef talk-nya, insya Allah nanti saya kirimkan ya di grup. Kemudian kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan baik kepada saya maupun Bunda Susan silahkan, atau kalau mungkin ada pembukaan bimbingan khusus gitu, ada yang bilang seperti itu boleh gitu ya. Bimbingan khusus untuk sementara bagi alumni THMR nanti, teman-teman alumni THMR dari Arta nanti kita akan adakan ya beberapa hari setelah THMR atau 1 pekan atau 2 pekan, nanti kita rutin bagaimana biar supaya teman-teman itu bisa meraih keajaiban ya. Jadi langsung praktek seperti apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan saya sangat mengapresiasi
buat sahabat yang masih ada di ruangan Zoom dan Google Meet sampai detik ini ya setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Masih semangat pagi semuanya ya, Bunda Suteni, Bunda Mia, ya Bunda Asma dari Kalimantan, Bunda Sri Rahayu, wah semangatnya luar biasa. Semoga Allah senantiasa memberikan ketenangan buat ayah bunda semuanya, sehingga apa yang ayah bunda inginkan itu segera kabul jadi ajaib seketika. Dan ingat tadi ya kata-kata self-talknya, kita berjanji buat mengajaibkan orang lain. Nah, kita ajak sebanyak-banyaknya orang lain masuk grup reguler dulu deh, nggak usah masuk grup RFF kalau kita belum bisa ngajakin masuk, karena di RFF kita dilatih untuk donasi gitu, kita berlatih untuk donasi, sedekah, untuk ilmu. Kalau orang-orang yang masih baru mengenal ilmu magnet rezeki, buat mereka itu nggak mudah. Kenapa ngaji harus membayar gitu? Padahal di sini yang kita latih adalah mentalnya, mental untuk gemar bersedekah gitu kan. Kalau sudah merasakan habit kebiasaan gemar bersedekah, rasanya tetap beda, nggak mau ketinggalan gitu ya, tetap senang masuk lagi, nggak mau left gitu. Kalaupun sempat dikeluarin sama Bunda Dina, aduh Bunda Pita saya lupa, saya mau donasi sekarang, malam-malam transfer ada gitu ya, karena memang sudah menjadi budaya positif yang ada di dalam diri gitu. Kurang dan lebihnya ya ayah bunda apa yang dapat saya sampaikan dari saya. Mohon maaf apabila ada ketidaktepatan ya, kurangnya adalah milik saya pribadi, lebihnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Silahkan waktu dan tempat untuk doa kafaratul majelisnya saya kembalikan kepada Bunda Susan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu untuk closing statementnya ya dari Bunda Pita. Mohon izinnya saya juga mengingatkan kembali Bapak Ibu, dari kita berlatih ilmu magnet rezeki ini kan kita ngaji praktek ya Bapak Ibu. Jadi ngajinya itu langsung praktek karena membahasnya tentang energi di dalam diri ya. Jadi langsung praktek yang di sini kita memakai ada Al-Quran dan hadis gitu ya Bapak Ibu. Jadi bersyukur sekali Bapak Ibu saat kita ngajinya magnet rezeki, di samping kita juga ngaji ya, belajar ada di ilmu-ilmu yang lainnya ya, di sekeliling kita ada yang bendera biru, bendera hijau. Silakan Bapak Ibu, dan ngaji magnet rezeki ini jangan ditinggalkan karena sangat bermanfaat, langsung praktek Bapak Ibu ya. Bahkan alhamdulillah ya, suami saya juga tertarik gitu ya dengan ngaji praktek ini gitu ya, karena ternyata butuh Bapak Ibu ya saat ingin meningkatkan potensi ya, meraih impian-impiannya gitu ya. Ternyata belum mudah kalau memakai dengan ilmu yang begitu luas gitu ya. Nah, yang enggak langsung praktek gitu Bapak Ibu. Nah, di magnet rezeki ini langsung praktek, maka kita bersyukur sekali ya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk disirami ya dengan ada sedekah, walaupun kita ngajinya adalah sekarang ini di malam Rabu ya Bapak Ibu, nanti untuk bisa Bapak Ibu sirami ya di sedekahnya itu di hari Jumat ya, untuk Jumat peduli. Bapak Ibu silakan untuk seperti biasa bisa dilakukan, itu akan menjadi habit dan kemudian akan diganti dengan berlipat-lipat saat Bapak Ibu sudah mencintai ibadah. Maka ibadah itu seperti halnya makanan ya, yang tidak mau terlewatkan, yang itu menjadikan hal yang baik dan ternyata Allah kembalikan ya dengan jalan yang berlipat-lipat. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, ilmu-ilmunya yang sudah diterima Bapak Ibu praktekkan ya Bapak Ibu ya, yang sudah Bapak Ibu pelajari ada di Privat RFF LOP maupun SIMR THMR, kemudian di Arta MR, Barputa Latain dan lain-lain ya, ada di Zoom Infak Terbaik. Bapak Ibu praktek demi praktek, nanti akan terikat kuat ya, dan kemudian memunculkan ada banyak pertolongan Allah yang di sana adalah keajaiban gitu ya Bapak Ibu semua. Mohon maaf lahir batin dari saya dalam membawakan acara dan juga sekaligus adalah imam zikir pada malam hari ini ya. Insya Allah ruh kita terisi sudah ya makanan yang paling lezat, yaitu baca Al-Quran, sholawat, Asmaul Husna ya, dan membawakan adat kenyang ya, tenang
di dalam jiwa kita, yang akhirnya bisa mengendalikan perasaan selalu dalam kondisi yang bahagia juga dan pikiran yang selalu lurus ya. Maka ketiganya nih Bapak Ibu, pikiran, feel dan motivation selalu positif, dan apa-apa yang ada di luar kita yang bersifat rezeki baik maka akan mudah mendekat. Masya Allah tabarakallah. Mari Bapak Ibu, setelah kita saling memaafkan ya, untuk kita doa penutup kafaratul majelis, dan kita tutup dengan ada salam yang terbaik ya Bapak Ibu semua. Mari untuk kita doa penutup kafaratul majelis dan nanti sedikit pantun ya Bapak Ibu agar kita terjaga bahagianya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita selama barangkali ada ya di majelis ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Burung nuri terbang tinggi Bapak Ibu, terbang mengejar burung dara. Kita akhiri ya Bapak Ibu acara di malam hari ini. Bismillah, kita selalu bisa sehat dan bahagia. Salamun kolam mirabirrohim barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda. Terima kasih, Masya Allah. Ya bahagia sekali Bunda Tuti Warma, sehat selalu. Ya Bunda Om Siatun Nasa, sehat sukses ya Bunda. Ya, ya SMR bisa merapat ya. Masya Allah. Bunda Rosindar ya. Saya mohon izin ya untuk bisa live ya Bapak Ibu, selamat istirahat bersama keluarga tercinta ya, dan selalu ajaib ya. Masya Allah tabarakallah. Assalamualaikum ya Bunda Aprianti, Masya Allah Bunda Tuti Warma.